santri, hari santri, hari santri, hari santri, cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Yatur Rahma kali ini melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, tepatnya di lapangan Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur. Di mana pada kali ini, di hari yang sangat cerah ini, pada tanggal 22 Oktober 2022, PBNU dalam hal ini menyelenggarakan apel nasional Hari Santri tahun 2022. Dan dalam apel kali ini nantinya akan diikuti oleh 5.000 peserta lebih di wilayah Jombang sendiri, dan juga akan diikuti oleh seluruh PCNU, PWNU di seluruh Indonesia, dan juga PCINU lintas negara. Ini ketertiban bersama dan terlihat di kameranya itu 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris. Dan muat. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ini ya, 3 baris, 3 baris. Nah, ini yang 3 baris ke belakang. Mau diatur barisan, Pak? Tegak gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengirim sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin sekalian apel nasional Hari Santri 2022 yang diikuti oleh 500 juta lebih santri se-Indonesia di 528 titik tersebar di kantor-kantor Nahdlatul Ulama, pesantren, dan kantor-kantor pemerintah daerah dengan pembina apel Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dengan pemimpin apel Kasat Kornas Banser Haji Hasan Basri Sagala. Nama-nama yang bertugas pada apel nasional Hari Santri 2022. 1. Sambutan pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. 2. Perwira apel Satkornas Banser Haji Ahmad Syafi'i. 3. Pemimpin apel Kasat Kornas Banser Haji Hasan Basri Sagala. 4. Pembaca teks Pancasila Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Saifullah Yusuf. 5. Pembaca naskah resolusi jihad Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Amin Said Husni. 6. Pembina apel Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. 7. Pembaca doa Kiai Haji Dr. Abun Bunyamin. Apel Hari Santri Nasional ke-7 hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Pesantren Tebu Ireng siap dimulai.
Persiapan apel. Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisannya. Apel Nasional Hari Santri 2022 akan segera dimulai. Sambutan pengasuh pesantren Tebu Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta jajaran pengurus Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta jajaran pengurus Tanfidiyah PBNU. Yang saya hormati jajaran pengurus Suriah dan Tanfidiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, serta PCI-NU yang mengikuti apel ini secara virtual. Yang saya hormati para peserta apel yang hadir di tempat ini, serta para undangan sekalian, para santri pesantren Tebu Ireng yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih khususnya kepada Rais Am, Khatib Am, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal PBNU yang telah berkenan hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengadakan kegiatan apel dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Peringatan ini adalah untuk mengenang peristiwa bersejarah tanggal 22 Oktober 1945, yaitu diserukannya resolusi jihad dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seruan jihad ini merupakan maklumat dari sikap PBNU untuk menolak rencana pasukan Inggris yang diikuti tentara Belanda yang akan memasuki Surabaya. Masyarakat Surabaya menyambut dengan sukacita dan penuh semangat seruan jihad ini. Sementara dari lingkungan NU yang juga memiliki milisi yang sempat mendapat latihan militer dari tentara Jepang, yakni Laskar Hizbullah dan Sabilillah, telah bersiap-siap untuk maju berperang kalau peperangan itu terjadi. Berita ini dalam waktu singkat menyebar sampai ke seluruh Indonesia dan mendapat tanggapan yang penuh semangat dari masyarakat untuk mendukung perjuangan. Namun dari pihak Inggris nampaknya sikap PBNU ini tidak mendapat tanggapan yang sungguh-sungguh, di mana kapal perangnya tetap menuju Surabaya. Kondisi ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya peperangan di Surabaya, di mana masyarakat berbekal semangat jihad menghadang pasukan Inggris yang memaksa masuk ke kota Surabaya. Peperangan berlangsung hebat antar masyarakat yang menggunakan senjata seadanya, tetapi menguasai medan melawan pasukan yang sangat terlatih dengan persenjataan modern. Banyak korban berjatuhan terutama di pihak masyarakat. Namun kondisi ini tidak menyurutkan gelombang massa yang terus mengalir mendesak pasukan Inggris. Perang yang awalnya diperkirakan hanya beberapa hari, namun ternyata perlawanan masyarakat mampu bertahan hingga lebih dari 3 bulan. Tapi karena akhirnya
karena terdesak dan banyak gugur para pahlawan sebagai syuhada, akhirnya masyarakat meninggalkan Surabaya. Pada hari ini, tanggal 22 Oktober yang sudah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, mari kita peringati dan kita kenang perjuangan bangsa ini untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memperingati resolusi jihad ini adalah merupakan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia, mengingat bahwa pertempuran yang terjadi ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seandainya tidak ada maklumat resolusi jihad dan masyarakat Surabaya menerima kehadiran pasukan Inggris dan tentara Belanda untuk masuk Surabaya, barangkali kita tidak bisa menikmati kemerdekaan negara ini seperti yang kita nikmati sekarang ini. Untuk itu, marilah kita melanjutkan perjuangan para masyayikh dengan membangun bangsa ini agar mampu memberi warna bagi kehidupan masyarakat dunia. Bagi kami di pesantren Tebu Ireng ini, ada hal yang sangat khusus yang kami rasakan karena resolusi jihad diserukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang saat itu sebagai Rais Akbar PBNU dan juga sebagai pengasuh pesantren Tebu Ireng ini. Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh santri, khususnya bagi para santri Tebu Ireng yang saat ini kalian sudah menikmati buah dari perjuangan para masyayikh yang penuh semangat dan tanpa rasa takut. Contohlah semangat juang yang dimiliki para masyayikh yang tidak kendur walaupun melawan pasukan yang jauh lebih kuat dan dilengkapi dengan persenjataan modern. Saat itu perjuangan yang dibutuhkan memang harus dilakukan melalui sebuah peperangan. Tapi saat ini kalian memiliki tanggung jawab perjuangan yang sesuai dengan keberadaan kalian, yaitu dengan meningkatkan pemahaman keilmuan. Belajar yang rajin, penuh semangat, atasi rasa malas, karena kemalasan akan menjadikan akal kalian tertindas oleh keinginan nafsu. Jadikanlah akal kalian sebagai kendali untuk memilah antara hak dan yang batil, agar kalian mampu mengumpulkan kebaikan untuk mengisi rongga-rongga hati kalian sebagai modal untuk membangun adab. Sebagaimana wejangan Hadratus Syekh agar para santri bersungguh-sungguh di dalam belajar dengan kalimatnya, la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wa la tasluhu ummatun illa bi ilmi. Tiada kebaikan di dalam suatu umat apabila meninggalkan generasi penerusnya dalam keadaan bodoh, dan tidak ada kesuksesan di dalam suatu umat kecuali dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu itu bagi sebuah bangsa, sehingga dengan ilmu peradaban sebuah bangsa bisa dibangun. Semoga kita semua, khususnya para santri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mampu menangkap apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk membangun dan meningkatkan kualitas adab yang merupakan kreasi manusia agar bisa disandingkan dengan syariat yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keluhuran budi di dalam melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas guna membangun peradaban manusia. Demikian saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel.
Laporan Komandan Barisan kepada pemimpin apel. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Untuk latihan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Barisan saya belali. Isra di depan! Gerak! Pembina apel memasuki lapangan apel. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel. Lapor Apel Nasional Hari Santri Sabtu 22 Oktober tahun 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Marsyubanul Waton. Para undangan dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia negeriku, engkau pasti martabatku. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah durimu. Para undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan berapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam
yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat. Rak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para kiai, para nyai yang kami muliakan, para santri yang kami cintai, saudara-saudara sebangsa yang sama kami cintai pula. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Hari Santri sebagai salah satu hari nasional sebagai penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan dari kalangan para kiai dan para santri. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa atas takdirnya kita menerima nikmat yang membesarkan hati, memberikan kebanggaan kepada kita semua santri-santri Indonesia. Tetapi kebanggaan ini tidak boleh hanya berhenti
dengan rasa bangga saja. Kebanggaan atas jasa-jasa besar para pendahulu kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa besar hati dan percaya diri saja. Apalagi jangan sampai rasa bangga ini membuat santri-santri hari ini merasa berhak untuk menuntut balas jasa dari jasa para pendahulu kita. Jangan sampai para santri hari ini merasa punya hak lebih dari yang lain hanya karena jasa-jasa besar para pendahulu kita. Nilai kita, harga kita tidak ditentukan oleh siapa kakek atau kakek buyut kita. Nilai kita, harga kita ditentukan oleh perbuatan kita hari ini dan sumbangan kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Para pendahulu kita mulia karena jasa-jasa mereka. Kita, generasi hari ini, hanya mungkin bisa mulia apabila kita pun mampu mempersembahkan jasa yang mulia untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Lebih dari itu, santri tidak boleh menjadi identitas kesuku-sukuan yang statis, menjadi kelompok eksklusif yang hanya berpikir untuk diri sendiri saja. Santri tidak boleh hanya menjadi kelompok yang menuntut, tetapi santri harus menjadi kader-kader yang dinamis, yang terus bergerak, yang terus melayani, yang terus mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Para pendahulu kita mempersembahkan segala-galanya yang mereka miliki, termasuk nyawa. Bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan kelompok sendiri, apalagi sekedar menanam saham jasa agar bisa dipetik oleh anak cucu mereka sendiri. Pendahulu kita mempersembahkan segalanya demi kemaslahatan, kejayaan segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tidak ada cara yang patut untuk memuliakan jasa para pendahulu kita itu selain dengan meneladani mereka, berusaha
berjuang seperti mereka, berusaha mempersembahkan khidmah yang ikhlas kepada semua, kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada kemanusiaan seperti para pendahulu kita. Hanya dengan cara itu kita akan memiliki tenaga lahir batin yang cukup untuk memikul tanggung jawab dari mandat sejarah yang luar biasa raksasa, yaitu mandat untuk merawat jagat, membangun peradaban. Alhamdulillah, apel kita hari ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, pondok pesantren yang didirikan oleh muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, diikuti oleh 4.000 santri-santri. Ditambah 1.000 kader-kader Nahdlatul Ulama dari ranting-ranting seluruh Jombang. Apel ini juga tersambung secara hibrid dan diikuti bersama-sama oleh para santri-santri, oleh kader-kader bangsa dari berbagai kalangan, sekurang-kurangnya di 528 titik di seluruh Indonesia. Dengan secara keseluruhan tidak kurang dari 527.000 peserta. Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim pengurus besar Nahdlatul Ulama yang telah merancang dan melaksanakan apel nasional ini dengan sebaik-baiknya di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Haji Saifullah Yusuf dan pejabat Ketua Robitah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah Kiai Haji Hodri Arif. Semoga ini semua menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan bagi santri-santri di seluruh Indonesia. Ini semua baru merupakan ikhtiar-ikhtiar simbolis untuk mengenang jasa-jasa dari para pahlawan pendahulu kita. Kita tahu bahwa sesudah ini ada tugas-tugas, ada tanggung jawab raksasa yang harus kita arungi bersama-sama. Harus kita pikul bersama-sama. Tetapi kita tidak berkecil hati karena kita mewarisi doa, ilmu, dan barokah dari para pahlawan pendahulu yang mulia. Semoga bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memayungi, mengayomi bangsa dan negara yang kita cintai ini, negara kesatuan
Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak! Pembacaan doa oleh Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim. Anta Rabbuna wa ni'mal hasbu hasbuna. Tansur man tasha. Tansur man tasha. Tansur man tasha. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ukhsuna bi'annika allati la tadam. Waqnufna bika nafik ladhi la yuram. Warhamna bikul fala nuhlak. Anta waliyuna, anta nasiruna, anta malja'una. Kam min ni'matin an'amta alina qalla biha syukruna. Wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla biha sabruna. Wa ya man inda ni'matihi qalla inda syukruna falam yahrumna. Wa ya man inda baliyati in qalla inda sabruna falam yahdhulna. Wa ya man idza ra'ana khati'at wal masi wal munkar walam yafdhahna. Antusla ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sakhir lana ya Allah. Sakhirna hadzal bahr. Hadhihi Indonesia. Hadha al-alam kulli ya Allah. Kama sakharta li Sayyidina Musa alaihi salam wa kama sakhartan nar li Sayyidina Ibrahim alaihi salam wa kama sakharta al-jibala wal hadid li Sayyidina Daud alaihi salam wa kama sakhartan as-samawati wal ard ya Allah wa jami' wal alam li Sayyidina Sulaiman alaihi salam wa sakhirna kulla bakhrin wal kafir adi was sama wal mulki wal malakut wa bakhri dunya bakhri akhirah wa sakhilan kulla syai' ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Sakhir lana ya Allah qulubal muslimin wa quluban nas wa qulubar ra'iyah wa qulub jami'a al awalim ya Allah birahmatika ya arhamin. Allahumma ya auqid qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihim wahdihim ila sabilir rasyad wahdihim ila sabilir rasyad ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum akhyi hadil jam'iyah Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Allah ya Allah warzuqum minas samarat waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah ya hayyu ya qayyum qawi hadil jam'iyah
qawi hadil jam'iyah quwwatan ghalibah ala kulli batil wa fahsh wa syarr wa su'. Ya Allah la'allahum yattaqun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisiri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah bi'idmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kepada segenap pengurus PCNU Kota Kupang yang saya hormati, segenap anggota Fatayat yang terutama Ibu Ketua yang saya hormati, penyerahan piagam kepada santri Dirut yang saya cintai, tak lupa kepada adik-adik Darnusa yang hari ini cukup semangat. Kita ucapkan aplaus kepada mereka semuanya. Semoga mereka tetap kuat, tegak, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada adik-adik santri kecil yang cukup luar biasa pada siang hari ini. Ini sudah siang ya? Atau menjelang siang? Kita semua masih tetap kompak, masih tetap bisa berdiri walaupun agak kemang saya juga. Berarti kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dari PCNU, saya mewakili mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Wah, kayak malawes. Dan terutama kepada kami sampaikan penyandang dana, sumbangsihnya, tenaga dan lain-lain, terutama yang memberikan voter gratis, yaitu RM Telur Rasa, Labas, dan Mbak Mahir yang satu siapa? Persela. Kita doain semua, semoga terutama Ibu Persela yang pada hari ini masih belum sehat. Kita doain ulama berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh berkiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan